dalam sholat itu di antara takbir ada yang pakai doa, ada yang tidak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat berjamaah, apakah imam sebaiknya pakai mic atau tidak gitu ya? Tergantung. Kalau jamaahnya banyak dan butuh suara yang menjangkau sampai belakang, tentu pakai mic itu lebih baik. Kalau dulu belum ada mic, menggunakan teknologi menggunakan mubaligh, namanya mubaligh itu saya nggak tahu di Masjidil Haram masih ada nggak ya, itu Allahu Akbar itu namanya mubaligh. Itu namanya mubaligh, itu orang yang menyampaikan apa-apa imam, namanya mubaligh namanya. Saya nggak tahu masih ada nggak di Masjidil Haram sekarang. Kayaknya udah nggak ada ya, setelah ada mic itu nggak ada lagi ya. Kalau dulu kan ada dulu, Allahu Akbar gitu. Itu mubaligh. Ya berarti setelah ada teknologi mikrofon sekarang, kalau memang jamaahnya banyak dan sepatutnya menggunakan mic tentu lebih baik. Cuman di dalam masjid kita ini, mic imam kan pakai kabel panjang itu ya. Kabel panjang sampai ke dalam kan. Itu kalau di kajian fikih, andaikan di kabel yang panjang itu ada tai cicak nempel di kabel itu sebenarnya sholatnya batal. Karena dianggap membawa najis. Jadi yang kalau pakai kabel panjang itu lebih beresiko sebenarnya. Yang tepat itu pakai kabel yang terputus, yang nggak pakai kabel itu. Ya kayak gini, nggak pakai kabel itu lebih aman untuk sholat. Kalau pakai kabel begitu, andaikan panjang sampai ke dalam, di sana ada tai cicak nempel di kabel itu. Kalau di kajian fikih madzhab Syafi'i batal itu. Dalam kajian fikih madzhab Syafi'i batal. Makanya yang paling aman itu kalau pakai mic yang kabelnya nggak panjang kabelnya. Kayak gini wireless itu. Walaupun orang Madura biasanya kalau dikasih mic yang nggak ada kabelnya protes orang Madura itu. Ada kabelnya saja putus-putus, apalagi nggak ada kabelnya. Itu seperti itu satu dulu nggih. Tapi saya sholat di sini saya nggak ada kewajiban mencari-cari ada tai cicak nempel kabel itu enggak. Cuman lebih berisiko aja kalau sampai ketahui, maaf nih habis sholat misalnya ada yang ngasih tahu, loh itu di kabelnya ada tai cicaknya, udah itu sebenarnya batal sholatnya. Itu wajib mengulang itu, karena ada kaidah fikih yang berbunyi la ibrata fil bayyini khata'uhu. Jadi dianggap tidak sah sesuatu yang jelas salahnya. Termasuk salah itu kalau sholatnya nyata-nyata ada najisnya. Kecuali nanti najis yang tidak bisa dihindari ya. Itu beda bab, karena saking banyaknya. Itu nanti dimaafkan lah istilahnya. Tapi secara umum itu lebih beresiko. Makanya kalau ada dananya Pak Haji, itu jangan yang ada kabelnya panjang gitu, itu lebih beresiko sebenarnya. Kalau bisa gunakan yang tidak pakai kabel, kalau bisa untuk imam. Itu lebih aman gitu secara hukum ya. Kalau dalam kajian madzhab Syafi'i. Ya, tapi kita tidak ada kewajiban nyusuri kabel sampai ada tainya. Sudahlah. Tapi itu secara hukum fikih itu lebih berisiko sebenarnya. Satu. Kemudian yang kedua, khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu sunnahnya itu 1 atau 2 kali. Sunnahnya 2 kali. Hanya 2 kali itu ulama berbeda pendapat apakah pakai duduk atau tidak. Bagi yang menganggap hadis duduk di antara 2 khutbah itu adalah sunnah dan hadisnya sahih atau hasan, maka memang menggunakan duduk. Yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i pakai duduk. Adapun beberapa teman-teman yang tidak pakai duduk karena menganggap duduk di antara 2 khutbah itu hadisnya lemah. Sehingga khutbahnya itu aslinya tetap 2, cuman nggak pakai duduk gitu loh. Aslinya khutbah itu tetap 2, cuman nggak pakai duduk gitu aja. Karena hadis tentang duduk di antara 2 khutbah itu ada yang melemahkan hadisnya. Nah, ada yang melemahkan. Tapi kalau kita bicara dalam mazhab Syafi'i, itu sunnahnya duduk sebenarnya. Saya pribadi itu kayak kemarin saya khutbah di daerah Jati Bening itu. Saya tanya, khutbahnya sekali apa 2 kali? Sekali Ustadz, ya wes. Berarti saya sekali, menghormati pendapat setempat. Dan memang nggak ada kursinya, berarti sekali. Nah, tapi sebenarnya saya khutbah 2 kali, tapi nggak pakai duduk. Karena memang ada yang berpendapat bahwa khutbah
duduk di antara dua khutbah itu ada yang mendhaifkan riwayatnya itu. Tapi dalam fikih madzhab Syafi'i itu dibenarkan. Jadi yang sahih itu adalah, yang sunnah adalah 2 kali pakai duduk. Nah, namun ini catatan pentingnya, andaikan kita sholat id, khotibnya khutbah sekali, itu tetap sah sholat idnya, nggak ada masalah, tetap sah. Kenapa? Karena gini, khutbah Jumat itu kan wajib. Ketika di id, maaf gini, kan khutbah itu ada rukun dan ada rukun-rukunnya, ada rukun-rukunnya gitu. Kalau di khutbah Jumat, rukun itu kan wajib. Tapi begitu di salat id, itu menjadi sunnah hukumnya. Maka khutbah 2 kali dalam khutbah Jumat itu kan wajib. Di salat id nggak wajib. Jadi andaikan khotibnya khutbah sekali sah, tidak apa-apa. Jadi yang kedua itu ditinggalkan, tidak mempengaruhi keabsahan salat. Gitu loh. Jadi apa yang wajib di salat Jumat, di khutbah Jumat maksud saya, itu menjadi tidak wajib di salat id. Jadi apa yang menjadi wajib di khutbah Jumat, di salat id, di khutbah id itu menjadi sunnah hukumnya sunnah. Jadi andaikan khotib khutbah sekali sah, salat idnya nggak ada masalah. Kalau Bapak nanya perbedaan pendapat itu terjadi kenapa? Karena yang sekali itu menilai hadis tentang duduk di antara 2 khutbah itu hadisnya lemah. Tapi sebenarnya khutbahnya 2 kali sebenarnya. 2 kali tapi nggak pakai duduk gitu loh. Ada jedah biasanya, ada jedah sebentar terus lanjut khutbah. Tapi nggak pakai duduk sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Dan andaikan sekalipun tetap sah salatnya, nggak usah khawatir, tetap sah. Terus apalagi? Ya antara takbir. Pertama saya mau terang dulu takbir dulu ya. Takbir 7 kali, 5 kali itu bukan kewajiban, itu hanya kesunahan. Sehingga kalau andaikan imam lupa, makmum jangan heboh. Biasanya kalau saya jadi imamnya, saya kasih pengumuman dulu. Bapak, Ibu, nanti andaikan imam lupa tidak takbir 5 atau 7 atau 5 kali, tidak usah heboh ya. Tetap sah sholatnya karena itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, antara takbir itu baca apa? Riwayat yang sampai kepada kita tidak sebutkan bacaannya apa. Nah, cuman karena imam ada jeda kadang, tidak ada salahnya kalau kita isi dengan tasbih. Karena tasbih itu bacaan yang universal di dalam sholat. Bahkan orang yang nggak hafal bacaan sholat itu Nabi suruh bertasbih. Nah, makanya tasbih itu bacaan universal dalam sholat. Jadi selagi menunggu kita diam aja, tidak ada masalah. Kita baca tasbih, nggak ada masalah. Yang sampai kepada kita sependek yang saya pelajari ya, tidak ada sependek yang saya pelajari tidak ditemukan riwayat tentang bacaan khususnya. Nah, namun para ulama biasanya di tengah-tengah jeda itu menjeda dengan tasbih. Ya, subhanallah tak boleh, subhanallah, takbir, tahmid, tahlil boleh, tidak ada masalah. Yang penting zikir kepada Allah. Enggak pun juga enggak apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Cukup dulu? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.